Terus satu lagi, kamu tadi bilang kalau istri itu sakit wajib suami wajib nggak memberi obat? Ayo. Lantas ayat Al-Quran yang wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu mau dikemanakan itu? Gauli istrimu dengan baik itu. Aku nggak bilang apa Apakah ini perbuatan ulama baik kamu itu? empat mazhab. Apakah perbuatan baik itu? Ya jangan wajib. Empat madhab itu jangan dibaca satu madhab saja. Itu Jid sama kamu. Empat mazhab Pendapat dari madhab yang lain masih banyak itu Jid. Kamu itu jangan menyesatkan umat Islam kamu Jid. Ini lihat dari hadisnya itu semua rasis-rasis, terbojok wanita tuh lihat ya. Yang memutus salat, katanya memutus salat itu hanya 3 perkara. Ada 3 perkara membatalkan salat kita kalau mereka lewat. Siapa-siapa aja. Pertama adalah wanita. Tuh, wanita. Sama keledai. Jadi yang memutuskan salat seorang yang beriman, wanita, sama siapa? Sama keledai, sama anjing hitam. Berarti di sini wanita sama-sama keledai sama anjing hitam, saudaraku. Menurut hadis ini sahih. Alhamdulillah. Masuk. Shalom teman-temanku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tak hentinya saya mengucapkan terima kasih buat dukungan daripada teman-teman semua untuknya di channel ini. Nah, di channel kali ini adalah sesuatu hal yang menarik sehubungan dengan kitab fikih, yang dimana saudara kita muslim, sesama muslim ternyata juga saling gotok-gotokan saudara-saudara. Karena ada banyak ajaran-ajaran daripada Muhammad dan klaim daripada seorang muslim ini mengatakan bahwa ini pengajaran ulama dan bukan berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa sholat itu bisa batal dalam 3 hal? Yang pertama adalah wanita, dan yang kedua keledai, dan yang ketiga adalah anjing hitam. Jadi 3 ini membatalkan yang namanya sholat. Pertanyaannya adalah kenapa wanita atau perempuan dari muslim disamakan dengan yang namanya binatang? Apakah manusia dalam arti wanita sama dengan seekor binatang? Nah, bagaimana tanggapan daripada teman-teman sehingga lewat ungkapan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis, sesama saudara muslim saling gotok-gotokan, saling marah-marah. Yang lebih menarik lagi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di mana ada satu kasus, yaitu seorang Muhammad. Dia menginginkan yang namanya suatu sawat, ya. Hal ini dia menghampiri yang namanya Zainab. Nah, secara logikanya adalah kalau kasus itu sudah terjadi, kenapa harus diberitahu kepada sahabat-sahabatnya? Kalau itu adalah sesuatu dosa, harusnya nggak harus dimasukkan dalam satu pengajaran, saudara. Karena kenapa? Aib harusnya ditutupi. Tapi ini dosa, lalu disebarluaskan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya Muhammad menceritakan hal itu kepada sahabat-sahabatnya, siapakah yang menulis ini? Apakah ada saksi mata yang dimana Muhammad melakukan hal yang syahwat atau melampiaskan nafsunya secara khusus untuk menghampiri seorang wanita? Jadi seorang muslim ini mengatakan bahwa Rasul itu, khususnya Muhammad, dia melihat seorang wanita nafsuan. Nah, inilah yang membuat sesama muslim tidak bisa menerima. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa engkau tafsir bebas, engkau tidak melihat konteks. Tapi pada kenyataannya itulah yang tertulis di dalam kitab fikih.
Nah, inilah yang membuat sesama muslim saling perang satu dengan yang lain. Adu argumen, marah-marah, bahkan tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan ucapan. Akhirnya timbul suatu kata-kata yang tidak menyenangkan. Untuk tidak berlama-lama, kita akan melihat video berikut ini bagaimana perdebatan muslim dengan saudaranya muslim, dan saksikan keseruannya. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan bagikan supaya saudara kita muslim sadar akan apa pengajarannya. Sehingga satu orang yang bertanya dengan mengatakan, sekarang umat Islam bingung. Kenapa bingung? Mau ikut yang mana? Ikut hadis, ikut ulama, atau ikut Al-Quran? Jangan kemana-mana, tetap di video berikut ini. Kenapa? Assalamualaikum. Iman itu hadis kalian, itu ajaran kalian, itu fikih kalian. Kok Ajaran disalahin kalian saya? kamu ini. Gini. Oteng kamu ini. Bentar. Kok aku yang disalahin? Assalamualaikum. Heran. Oh, Berarti lah, bapak lah, ini, lah, bapak kamu. ini, sebentar. Waalaikumsalam. Bapak ini secara hati Ngaku-ngaku nurani. muslim Anda. Aduh, kalau notot nggak punya ilmu naik di sini. Nggak tahu. Halo, tenang. Makanya dia itu sakit hati lihat ajaran di dalam fikih begitu. Kamu protes sama yang menulis hadis itu, yang menulis ajaran itu, jangan sama saya. Kalian berani-berani sama ulama-ulama kalian, jangan sama saya. Berani sama yang menulis hadis itu, yang mensahihkan hadis itu, bukan saya. Saya protes. Saya kritik. Bang, boleh nggak Bentar. nanya nih bang? Bentar, aku Boleh mau nggak? baca gimana? Mau nanya apa? Aku mau baca hadisnya biar mereka juga cek hadisnya. Mau nanya gini bang, kita ini berbicara fikih atau berbicara sebuah aliran nih kayaknya di roomnya abang ini. Nanya? Gimana, Pak? Gak paham. Itu roomnya Yang abang bicara ini berbicara siapa? tentang Yang bicara ini siapa? Yang bicara. Coba di-mute semua, di-mute semua. Yang bicara siapa ini? Bang Aura yang bicara. Iya, Bang Aura apa yang mau disampaikan? ini temanya ini membahas masalah fikih apa membahas masalah aliran, Kang? Bukan, nggak ada aliran, Pak. Membahas fikih, membahas pandangan wanita di pandangan fikih dan ulama. Itu tema saya. Jadi kita ini lihat benar-benar apa pandangan ulama dan fikih terhadap wanita. Sesuai Al-Quran atau tidak. Itu tema saya. Kita nukil ajaran-ajaran tadi dari ulama. Makanya kalau Bapak tadi nggak ikut dari awal. Nggih. Makanya nanya, Bang. Ya, maka nggak apa-apa. Ya, kita baca. Ini ban ulama siapa ini? Ulama. Assalamualaikum. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, Itu ulama, Pak, bukan ulama. ulama. Nggih, artinya bukan ulama seperti itu. Iya. Bapak di sini naik ada mau sampaikan atau gimana? Nggih, ada yang saya sampaikan gitu kan. Jadi apa yang Bapak tuturkan memang benar semua itu. Saya juga memahami. Baik tentang ulama, semua itu memang benar semua. Jadi kalau saya berpendapat seperti ini, yang menghakimi diri kita sendiri secara ilmu itu adalah kita sendiri, Pak. Artinya kita tidak bisa berpedoman kepada orang lain. Jadi yang menghakimi ilmu itu adalah kita sendiri. Iya. Karena di tubuh kita ini ada akal dan pikir. Nah, Itu pendapat saya seperti itu. makasih, Mas Kak. Jadi Benar, seandainya- nasihatnya Bapak benar. Sangat Yes. saya setuju dan terima. Jadi Cuman- seandainya para ulama menyatakan demikian, kita juga berpikir benar apa tidak ini. Contoh, Bapak tadi menyatakan ibu kita setengah akalnya. Itu tidak perlu kita sampaikan dengan ibu kita. Tetap kita menghormati itu ibu kita yang melahirkan kita.
tidak perlu kita sampaikan seperti itu. Masalahnya Pak, masalahnya bukan saya kayak Bapak yang saya itu. Saya masalahnya sama orang-orang yang masih kaku mensucikan kata-kata ulama seperti Al-Quran. Oh Kalau iya, kita protes mereka marah. Ini ulama, jangan diprotes, jangan kalian komentar, jangan kalian protes. Ulama itu warasat anbiya kayak Nabi. Udah menuhankan ulama gitu Pak. Saya itu yang hantam hancur-hancur berbahala yang mereka angkat sebagai Tuhan lain sama Tuhan Pak. Paham maksud saya? Itu tujuan Paham. saya Pak. Bukan tujuan Bapak kayak Bapak. Pikiran-pikiran yang udah merdeka kayak Bapak dan udah matang. Ada di kalangan kita ini umat muslim masih kaku dalam ajaran. Yang penting dibaca dalam kitabnya udah mereka ikut, udah halas, nggak ada protes itu dan bela-bela harga mati Pak. Mereka bela-belahan. Nah, Walaupun makanya. bertentangan sama Al-Quran, walaupun Makanya. bertentangan sama akal sehat manusia dan logika dan manusiawi, mereka tetap di bela-bela harga mati Pak. Dengan taklid buta, dengan fanatik. Paham maksud saya? paham. Begini Pak, saya suka sekali mendengar pembicaraan Bapak karena zaman sekarang mungkin dunia ini sudah tua. Banyak Pak yang terubah itu banyak. Yang berubah itu banyak. Itu yang saya menariknya dari kata-kata Bapak, saya akui kebenaran itu. Oke, Makanya- saya mau baca datanya dulu ya Pak, biar Bapak di sini. Bang Kacan ini siapa Bang Kacan? Assalamualaikum. Naik di sini Bang Kacan mau sampaikan apa? Bang Kacan? Woi Bang Kacan. Iya, Naik di sini mau ada disampaikan nggak Bang? nggak ada, cuma mau dengar-dengar aja dulu. Nanti kalau Ya ada di yang bawah aja saya ini, kalau dengar. Kalau di bawah bisa dengar. Friend naik di atas mau apa? Ya Bang, Assalamualaikum Salam semuanya. warahmatullah. Ya saya hanya apa ya Bang ya, di sini saya sepakat dengan apa yang dinarasikan oleh Abang tadi itu, Ya, sejalan makasih. saya. Ya oke, Itu. kita ini di sini begini ya. Saya mengajak kalian tuh berpikir gitu. Dalam agama itu kita punya akal, berpikir. Jangan kita ini apa yang dengar dari kuping udah imani seperti Al-Quran enggak. Mendengar dari guru, mendengar dari sumber apapun yang namanya manusia, kita harus diragukan dulu. Kita diberi akal untuk kita berpikir, untuk kita cek, digaji ulang. Oke, ya tahan dulu di atas. Aku mau baca datanya ya Pak Farid, friend. Siap-siap Bang, siap. Ya, di mute dulu ya Pak. Siap. Oke. Saya mau baca hadisnya ya, biar kalian juga tahu. Hadisnya bisa dicek nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadisnya Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'ah, melihat wanita perempuan itu. Di mute Aban, di mute kalau naik. Melihat wanita. Rasulullah melihat wanita. Fa'ata imra'atahu Zainab. Terus dia datangi istrinya Zainab. Wahya tam'asu mani'atan laha. Istrinya Zainab lagi kerja di rumah, berbuat apalah gitu kalau bahasa Indonesia. Karena di sini Rasulullah di sini melihat wanita terus dia jadi syahwat. Maka langsung masuk ke rumah, dia bergauli istrinya Zainab, faqada hajatahu. Habis digauli istrinya Zainab alaihissalam, tuh lihat hadis kayak gitu. Itu pelecehan enggak terhadap Rasulullah begini? Yang tahu Rasulullah masuk dia gauli istrinya siapa? Rasulullah keluar cerita sama sahabatnya. Saya habis sama istri saya. Terus masa Rasulullah dia melihat wanita langsung nafsu? Bukan dia di Al-Quran mengajarkan kita menghindari. Lanjut hadisnya. Faqada hajatahu. Terus dia bergauli istrinya. Summa kharaja ila ashabi. Terus dia keluar lagi kepada sahabatnya.
Jadi ceritanya Rasulullah lagi duduk sama sahabatnya. Begitu ada wanita lewat, Rasulullah naik syahwatnya, masuk ke rumah, bergauli istrinya Zainab. Habis itu bergauli langsung keluar lagi ke sahabatnya, bergabung lagi. Faqala, terus dia berkata, innal mar'ata, wanita, sesungguhnya wanita itu mendatang dengan berupa setan. Jadi ibu kalian, adik kalian itu setan. Kalau dilewat itu setan, sungguhnya itu setan. Ini wanita ya, semua wanita di sini tidak boleh bilang ini wanita yang benar, enggak, ini mar'ah, al-mar'ah secara umum, tidak khusus. Begitu wanita dia mendatang berubah jadi setan. Dan dia kalau pergi juga berubah jadi setan. Kalian anak setan menurut hadis ini. Maka kalian, kalau kalian lihat wanita di jalan terus naik nafsunya kalian, makalah kalian langsung masuk ke rumah gauli istrinya. Karena nafsunya, karena tadi naik nafsu. Ini ajaran Rasul di dalam hadis. Apakah sesuai Al-Quran, sesuai wa innaka ala khuluqan azim. Nih, Al-Muhaddis Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Al-Muhaddis Muslim, sahih hadisnya. Bagaimana ini? Ayo. Kalian bisa cek hadisnya. Halo Bang, selamat malam. Ya, malam. Jadi yang itu gimana itu, hadis kah yang diikutin atau Al-Quran, gimana itu? Kok beda? Gak tahu, Bang. Tanya aja sama ulama kalian. Ya, pertanyaan saya untuk Abang, kalau menurut Abang sendiri ini kontradiksi atau enggak, Bang? Sangat, Bang. Enggak Ya. bantas lah. Enggak Ya. bantas, Bang. Dari riwayatnya aja kita banyak yang bertanya-tanya. Masa Rasulullah gitu, dia cerita apa yang terjadi dia sama istrinya, kan enggak ada, Bang. Iya, betul. Ya, saya sepakat, Bang. Sepakat. Gitu. Sebagai Rasul, ini Rasul, Bang. Ini Rasul. Dikira ini tukang beca, tukang bakso. Rasul namanya Rasul. Jangan-jangan Masa dia kalau- ada yang salah dengan penulisan ini, Bang, ya? Yang salah ini yang Masalahnya di menulis Sahih, atau Sahih yang... Bukhari, Sahih Muslim ini Ya. hadisnya diakui sahih. Dan juga dia Rasulullah, masa Rasulullah dan Rasis bilang wanita itu setan? Masa wanita itu jadi setan di mata Rasulullah? Enggak kasihan sama wanita. Ya, kalau menurut pandangan saya, Bang, kalau dikatakan seperti itu, berarti laki-laki menggauli setan, kan seperti itu. Itu isi hadis yang kalian bilang ikut hadis, ikut itu, ikut ulama. Ini dari tadi saya menukil ulama, menukil hadis. Begitu isi hadis. Ya, saya sepakat sekali, Bang. Jangan sampai kendor. Narasikan, Bang, sampaikan dengan masyarakat. Kalau saya ya sepakat sekali gitu. Saya tidak takut dikatakan murtad, karena bagi saya, kalau saya tidak murtad, saya tidak akan tahu selamanya itu kebenaran itu. Bukan murtad, Bang. Kalau kamu pegang Al-Quran, itu kamu Islam yang benar dan sejati, bukan menuhankan ulama. Bukan. Kalau sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala dikasihkan di Al-Quran, bilang Rasulullah itu mempunyai akhlak yang sempurna, mungkin dia menjadi tukang beca.
Begitu dia lihat wanita terus nafsu naik, terus masuk ke rumah, sahabatnya masih di depan, beradab enggak? Coba-coba kalian bayangkan terjadian ini. Saya lagi duduk sama sahabatnya di depan rumah, tiba-tiba ada wanita lewat, aduh saya lihatin gitu. Dalam psikologi manusia, dalam psikologi, tanya sama dokter psikologi manusia. Manusia itu gak mungkin bermuncul syahwat kalau tidak punya khayalan. Berarti Rasulullah di situ, astaghfirullahaladzim ya, itu sesuai hadis ya. Saya lepas tangan dari fahaman itu, tapi saya menjelaskan biar kalian tahu. Psikologi manusia tidak memunculkan syahwat kalau kecuali ada fikiran. Berarti Rasulullah lihat wanita itu langsung nafsunya naik, berarti ada hayalan. Iya. Terus ditinggalkan sahabatnya, nungguin di depan, masuk ke rumahnya, bergauli istrinya, terus keluar lagi. Pantas enggak begitu lakukannya? Iya. Betul sekali bang, Terus yang membuat bingung orang banyak ini, yang dijadikan suri teladan itu yang mana gitu loh. Terus habis keluar dari gini katanya, terus yang sahabatnya dari mana tahu istrinya Zainab lagi kerja di dalam rumah, lagi buat itu. Nitip sahabatnya. Atau Rasulullah yang ceritain, habis saya masuk ke rumah, istri saya lagi begini, terus aku gaulin dia. Terus gak mungkin di hadis itu banyak bertanya, banyak tanda-tanda yang gak jelas. Penulis hadisnya itu bang, nggak bisa dipercaya kayaknya. Terus Ya, habis itu keluar bilang mentah-mentah begitu, bilang Rasulullah, hati-hati wanita itu kalau datang, dia datang dengan merubah setan. Terus kalau pergi juga merubah jadi setan. Rasis banget. Kok wanita yang setan, kok laki-laki yang malaikat terus gitu. Kenapa kayak gitu dibojokin terus wanita ya? Kasihan. Iya, terus keadilan Tuhan Penulis di mana kalau hadisnya tuh seperti bang, itu bang? pengen terkenal. Gimana? Penulis hadisnya bang, pengen terkenal itu. Siapa sih itu namanya itu? Masalahnya menulis hadisnya bang, itu di kitab Bukhari dan Muslim. Imam Sahih ya besar. bang ya. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam bang. Jadi dari tadi begini saudara, dari tadi begitu. Mereka ulama menafsirkan ayat An-Nisa 34, istri itu kalau salah boleh dipukul, tapi jangan sampai parah terluka atau membekas patah tulang, tapi boleh dipukul kalau istri salah. Ya seharusnya suami kalau salah, contoh itu yang nggak baik apa-apa. bang. Oke, satu itu. Kedua tadi kita bahas di mendapat mazhab 4, kalau istri sakit, suami tidak wajib memberi obat, bulanin aja ke rumah orang tuanya, buang kayak sampah. Oh, itu menurut salah. abang itu benar itu. Menurut Majid itu benar itu. Kok menurut Pendapat itu. saya Hah? Menurut Majid benar itu pendapat itu ya. Menurut ulama kalian mengikut ulama kan, bukan aku. Itu urusan kalian, bukan urusan aku. Kok Benar itu ditanya menurut aku? ulama seperti itu, benar. Majid percaya enggak itu? Majid percaya enggak itu bertentangan Percaya dengan itu. ayat Al-Qur'an itu, Jid? Itu percaya dari ulama, Bang. Percaya itu dari ulama. Lalu di dalam Al-Qur'an yang mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf, gauli istri-istrimu dengan baik, itu tidak bertentangan enggak itu dengan Anda jangan Ulama ini 4 enggak tahu Anda ayat jangan itu. menafsirkan sendiri, Jid, gitu. Jangan menyesatkan Anda itu. Kok tafsir sendiri? Tadi Anda itu bilang Sekarang aku yang dimarahin itu. Anda bilang Posisinya di mana itu bang? Tanya posisi di mana? Otak kamu itu yang Yang dipercaya yang mana? Aku yang Kau benar. ini Ustadz Yang Partek yang memelitir ini hadis. yang diikuti. Kamu ini memelitir hadis kamu, Jid. Kamu ini idioten, kamu ini menyamar jadi Islam, ngaku-ngaku Islam kamu. Jangan ngegas dulu bang, hormati udah, yang Ada di punya dalam bang. kitab fikih, ada yang menukil dari fikih. Terus diam. Biar aku Coba kamu kalau mau debat beneran, Ini kalau menyatakan- kamu datang ke Indonesia sini. Datang ke Indonesia kamu. Untung tidak ada di di Madura kamu. Indonesia, Bang. Ini on cam, aku nggak pernah. Iya kan? Aduh.
Tuh kan Kamu cara mereka begini. mengartikan hadis, kamu dipelintir seenakmu sendiri itu. Itu yang dimaksud perempuan Ya udah, setan itu perempuannya yang setan. Yang mana Maksudnya yang benar laki-laki. yang mana, Bang? Yang benar yang mana? Maksudnya laki-laki Yang benar yang itu mana? kalau memandang perempuan itu banyak yang tidak mampu, makanya perempuan itu dianggap setan gitu. Bukan perempuannya yang jadi setan itu maksudnya. Kamu mempelintir hadis Nggak kamu. ada di hadis berkata seperti itu. Nggak ada di hadis begitu, Iya, Bang. dasar otak kamu itu yang mengartikan hadis Nggak ada, seenaknya kamu seenak tuh itu. menambah-nambahin. Terus satu lagi. Kamu tadi bilang kalau istri itu sakit wajib suami wajib nggak memberi obat. Ayo. Lantas ayat Al-Quran yang wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu mau dikemanakan itu? Gauli istrimu dengan baik itu. Aku nggak bilang Al-Quran Apakah itu ini perbuatan ulama baik kamu itu? 4 mazhab. Apakah perbuatan ulama baik itu? bilang Ya, tidak jangan wajib. 4 madhab itu jangan dibaca 1 madhab saja. Itu jid sama kamu. 4 mazhab. Lihat pendapat dari madhab yang lain masih banyak itu jid. Kamu itu jangan menyesatkan umat Islam kamu jid. Kalau Oten bilang aja Oten ngaku Oten terus terang itu kayak Edis. Pak Rofiah, tadi sudah dibacakan itu jumhur 4 madhab, bukan 1 madhab aja, jumhur 4 Kamu ini madhab. lagi temannya. Bang, pelan bang, santai bang. Ya. Ada apa ini ngamuk-ngamuk? Iya membela agamanya dengan dengkol Enggak. gitu, nggak tahu, nggak paham apa yang kita bacakan apa karena kalian ini agama warisan menuangkan ulama. Masalahnya kamu ini mempelintir hadis Ya kamu udah. itu. Ya udah Pelintir dikasih mana yang benar yang Saya mana? bilang Kemudian ujung-ujungnya kamu datangnya. menghujat. Dianggap Nabi Muhammad itu raja nafsu apaan segala macam kamu. Ya emang begitu hadisnya, bro. Memang begitu hadisnya kamu itu dasar. Mana ada orang muslim itu menghujat nabinya sendiri itu. Kalau bukan Itu kamu. hadisnya yang menulis hadisnya, bukan aku. Saya menulis Ditanya, hadis setelah seperti ditanya itu, kamu menghujat Nabi. tanya pada ustaznya pada ulamanya sendiri kamu. Mau jadi apa kamu? Mau jadi dajjal apa kamu? Sudah nggak nyambung ini dah. Saya naik di sini jualan tahu, nonton tahu seribuan, nonton. Ayo jawab ya, nonton, ya jawab, bawa dalil, buka data, bilang ini salah, bilang ini nggak benar. Cuman naik di sini, cuman mereka balik agamanya, tahu, nonton seribuan. Apa dari tadi coba? Ya, Nonton lain kali aja, gini bang, nuduh saran aja. saya dari Bentar, saya bentar. seperti Kalau ini lagi bang. bicara jangan dipotong. Ya, siap. Ya, mereka itu cuman bisanya naik di sini nuduh kamu Kristen, kamu Wahabi, kamu Syiah, kamu ini. Anggap saya ini orang manusia dari alien, datang dari Mars ya. Anggap saya datang dari Mars. Apa yang aku bacain kalian bantah. Naik di sini, nonton, tahu seribuan kayak pasar minggu, nggak ada datangnya, nggak nonton doang, nggak apa, membela agamanya seperti itu. Gila. Kecuali yang aku baca itu bukan benar dari kitab fikih, nggak tahu apa yang kita baca, naik di sini jual tahu lontong. Coba kalau kamu punya ilmu, naik di sini. Bilang mana datanya, kamu buka datanya, bandingkan datanya. Naik di sini jual tahu lontong. Kamu muslim, kamu Kristen, kamu nyamar, apa? Yang nonton itu bisa menilai. Begitu kamu cara membela agamanya. Itu Dengan masjid jual tahu lontong. di gambar ini kalau mau dilihat hadisnya ada terjemahannya juga itu. Bentar ya, saya besarin bentar ya. Tuh, nanti di screenshot lah, dimasukin ChatGPT, tanya. Ini data tadi yang dibawa Majid kan bawa Arabnya tadi. Sungguh perempuan datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Tuh baca. Lalu Nabi Muhammad, ya. Baca kepala kau. Waduh, Lalu ini Nabi jual Muhammad tahu lontong berkata, lagi ini jualan lagi. jika seseorang dari kalian terpesona melihat perempuan, hendaknya dia mendatangi istrinya.
Ini hadisnya, nanti tinggal di screenshot lah masukin ChatGPT. Kenapa mereka marah-marah dengan hadis yang ada di kitab mereka, Nan? Kenapa kalau kita baca mereka nggak terima? Kalau Kita disuruh ikut katanya nggak boleh, nggak ikut hadis, begitu dikasih hadisnya marah. Iya, malah naik di sini jualan tahu lontong. Kayak itu, kayak alam kampung. Mana sih bela agamanya seperti itu? Ayang kampung. Ya, kalau saran saya seperti ini, Bang. Ketika ada orang sudah nggak nyambung itu cepat diturunkan gitu kalau aja. nggak naik helikopter, Nan, mutar. Kalau nggak naik helikopter, mutar. Naik helikopter, mutar aja kerjaannya. Kalau nggak jual tahu lontong, nggak, dia naik helikopter. Itu aja kerjaannya, karena agamanya selama ini dari kuping. Apa yang dengar dari Ustaz? Jadi amin. Ustaznya lagi nyanyi nasi ajram ya tab. Wadalla amin ya Allah amin. Nangis turun air mata. Aduh, ini lagu nasi ajram, bukan salawatan, bukan doa. Gak apa-apa, amin. Ini kan bahasa Arab. Kayak gitu mereka. Dikasih hadisnya, mereka lah selalu justifikasi kita ini. Kamu nggak ikut hadis, kamu gimana bisa agama Islam? Kamu gimana kalau nggak ikut ulama? Begitu kita kasih kata ulama, mereka sakit hati, nggak terima. Katanya, masa kita ini ulama bisa salah, bisa keliru? Gak ilah Allah, standar ganda gimana ini? Berarti ini berarti. Helikopter. Iya, Helikopter. Nah, terus nanti hadis harus dipilih. Yang boleh milih siapa? Ulama lagi. Nanti dikasih pilihan ulama, ditolak lagi. Gimana? Kita udah kasih hadisnya dhaif, ini oke, kita kasih ulamanya yang mensohhikan ini, tapi kan bertentangan, tetap lagi muter. Ban Kutub, assalamualaikum Ban Kutub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana naik di sini, ada yang mau disampaikan? Silakan. Pindah kitab Tripitaka aja. Ya, ingin silaturahim aja, soalnya baru masuk, belum nyambung juga apa yang dibahas begitu, Mas. Oh ya udah, dibawa dulu ya Pak. Kalau belum, kalau ada yang mau disampaikan naik di sini. Ban Awan siapa ini? Ban Awan? Halo Bandung. Siap Bang, siap. Ya, ada mau disampaikan Bang Awang? Nah, ini begini aja. Kalau nanti ada yang disampaikan, saya minta nomor hadisnya berapa, biar saya bisa belajar juga. Iya, bisa langsung dicek Pak, nama hadisnya. Kan itu Ini, kalau nomor berbeda-beda cetakan Pak. Langsung Ini, di Pak. kamatannya aja gitu. Majid, ini aja dikasih Ya, ini. anak ini. Tuh, lihat. Di screenshot masukin ChatGPT, Pak. Oh, saya belum paham ini yang soal-soal kayak gini. Saya baru belajar juga ini tentang hadis. Oh ya, masalah. Dunia saya ini ya. Saya juga kritis kalau membahas tentang begini. Hei, Kapir, tunjukkan alamatmu di mana lah. Oh, izin saya turun aja Bang ya. Izin saya Ya nggak turun. apa-apa ya, makasih ya Pak. Ya. Bang Buan, Yang apa kau- Bang Buan? Kita berikan sendiri, tunjukkan aja alamatmu di mana. Kenapa? Alamatnya hadisnya, pencetak hadisnya atau gimana? Itu Haji Kapir babi ini Arab pantek ini. Hadis kafir gimana sih hadis kafir? Berani nggak kau? Jangan emosi Pak, jangan bawa emosi. Tenang, slow. Kali kau tafsirkan ayat orang. Kalau memang oten sekalian kau. Loh, saya bukan hotel. Bukan ini si babi ini satu ini. Gas dia, gas. Kalau tidak mau Gimana kau tenang. tempatmu? Kalau tidak mau
Tanya sama rumput yang bergoyang. Ya udah, jangan teriak di sini, nanti kaben aku Pak. Nah, jangan teriak-teriak di sini, nanti kaben. Iya, Pak. Kepala kau. Kalau marah, Kau makan babi, kau pun sibuk kali kau. Ya, waduh, ya, ini ya, udah. turunin aja Majid, nanti kena Ya, orang akunnya. tua ini, ya Allah. Iya. Gimana? Aduh, berat. Tuh kan, dibaca hadisnya nomor tambuk-tambuk. Dikasih tahu ada isi kitab fikihnya, kok namuk sama saya, bukan sama yang menulis hadis, bukan sama yang ulamanya. Gila ya, aduh. Oke, lanjut ya, lanjut. Kita masih banyak data. Jadi awal data itu kita balik ke tema. Awal data itu tadi, kalau di dalam surat lanjut ya, lanjut. Kita masih banyak data. Aduh, gitu. Gini, tadi ulangi lagi ya, biar sambung. Tadi menurut ulama di dalam tafsir ayat An-Nisa 34 ada riwayat dari sahabat dan dari Rasulullah itu, boleh istri kalau bersalah atau tidak nurut mentaati suaminya yang diundang kepada tempat tidur dan dia keras kepala, boleh dipukul. Tapi jangan pukul muka, jangan pukulnya sampai terluka, membekas. Bebas. Selain itu bebas. Itu satu. Kedua, kalau istri sakit, mau sakitnya parah, mau sakitnya ringan, itu bagi mazhab 4 ijma ulama 4 mazhab, bagi suami tidak wajib mengobati istrinya yang sakit, dibulangi aja ke rumah orang tuanya. Dibulangi aja ke rumah orang tuanya. Mendapat 4 mazhab. Kalian bisa cek, tulis bahasa Indonesia, apakah suami wajib menafkahi istri, berobati istrinya yang sakit menurut 4 mazhab? Nanti keluar. Ketiga, di sini, kata hadis Rasulullah, juga ada hadis menyatakan ibu kamu itu adalah setengah otak, setengah iman. Perempuan itu adalah naqisatu aqlin wa din. Wanita itu otaknya setengah. Jadi kamu besok datang ke ibumu yang pelihara kamu, bilang, "Bu, kamu tuh mendapatnya di dalam agama, di dalam hadis, menurut agama kamu itu adalah otaknya setengah." Ya ma, makasih gitu. Terus keempat, ada hadis satu lagi. Wanita itu datang dengan berubah setan. Jadi wanita itu setan dan pergi merubah juga setan. Maka laki-laki hati-hati sama setan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut datanya, Tenang aja. Ada hadis menyatakan yang membatalkan salat itu adalah 3. Hadis sahih dari Rasulullah meriwayatkan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Hadisnya sahih, dibilang yang membatalkan, memutuskan salat itu 3. Siapa itu 3? Saudara-saudara, ini banyak report. Tap-tap layar saudara yang suka sama itu, yang kalau yang berjenggot jangan. Kalau yang berjenggot jangan tap-tap layar. Saudara-saudara ya tap-tap layar TikTok. Ini banyak report nih, gila ya. Masuk ke sini ini banyak mereport mereka ini. Oke. Hadis keempat ini di pandangan hadis itu wanita 3 perkara yang memutuskan salat.
3 perkara yang memutuskan salat orang yang muslim. Masjid ini Laki-laki. yang naik-naikin siapa nih Masjid? Hah? Yang naik-naikin siapa ini ente? Saya. Coba, Oh, coba ente atur lah. Oke. Biar Anda fokus. Coba. Oke. Jadi kenapa yang hanya laki-laki yang terputus salatnya? Kenapa wanita nggak terputus salatnya? Ini lihat dari hadisnya itu semua rasis-rasis. Terbojok wanita tuh lihat ya. Yang memutus salat, katanya memutus salat itu hanya 3 perkara. Ada 3 perkara membatalkan salat kita kalau mereka lewat. Siapa-siapa aja. Pertama adalah wanita. Tuh, wanita. Sama keledai. Jadi yang memutuskan salat seorang yang beriman, wanita, sama siapa? Sama keledai, sama anjing hitam. Berarti di sini wanita sama keledai sama anjing hitam. Saudaraku, menurut hadis ini sahih. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka kamu besok datang ke istri kamu dan ibu kamu bilang, ibu kamu sama-sama anjing dan keledai memutuskan salat. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Ajaran agama. Iya. Allah. Takdir. Ayo, takdir. Assalamualaikum Bang Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Jarang ini labnya Bang, baru sekarang ketemu ini. Nggak apa-apa. Nanti aja salam. Lanjut Bang. Ya. Jadi hadis itu menyamakan yang memutuskan salat seorang laki-laki yang beriman 3 perkara. Satunya wanita, satunya kedelai, ketiganya anjing hitam. Berarti wanita itu sama-sama keledai sama anjing hitam, saudara. Ibu kalian tadi ibu kalian setan. Tadi wanita itu setan. Sekarang wanita itu sama-sama keledai, sama-sama anjing hitam, saudara. Alhamdulillah. Takdir. Ya, itu hadis. Sampai Siti Aisyah sakit hati sama Abu Hurairah. Siti Aisyah sakit hati sama Abu Hurairah. Dia datang protes. Tuh, kalian menyamakan kita sama keledai sama anjing. Kamu berbohong. Siti Aisyah protes sama Abu Hurairah terhadap hadis itu. Jadi wanita boleh dipukul. Wanita kalau sakit suaminya dibuang ke rumah orang tuanya, jangan diobati karena tidak wajib. Wanita tadi setan, sekarang wanita sama-sama keledai, sama-sama anjing hitam, memutuskan salat. Aduh, nggak kasihan sih. Kalau nggak ada wanita, kita datang dari mana ibu kita? Kita lihat hadisnya, nanti kita lihat datanya, saudara. Nah, kita lihat datanya. Sampai Siti Aisyah protes, sakit hati. Sebagai wanita dia nggak terima. Siti Aisyah nggak terima dengan hadis itu. Sakit hati. لا يقطع الصلاة مرور شيء إلا إذا كان بين يديه كآخرة الرحل وقال يقطع. Di sini hadis wa yaqta'u salat, memutuskan salat. Kita ini lagi salat, ada lewat siapa memutuskan salat. Nih, wanita, al-mar'atu wal himaru, kedelai. Wal himaru, jadi wanita itu sama-sama himar, keledai. Wal kalbul aswadu, dan anjing hitam nih, wanita sama-sama
keledai sama anjing hitam sama. Nih hadisnya. Ini lanjutannya qala ya abadar ma balal kalbil aswad minal ahmar minal. Kenapa hanya anjing hitam? Kenapa kalau anjing putih enggak anjing merah? Kenapa harus anjing hitam? Ya mungkin Abu Hurairah takut sama anjing hitam. Maka ada hadis lagi nanti kalau anjing hitam harus dibunuh katanya. Faqala ya ibn Saltani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nih karena anjing hitam itu setan. Astagfirullah, kasihan anjingnya ya Allah. Termasuk anjing itu juga rasis ya. Termasuk setan karena apa dosanya kalau anjing hitam harus dibunuh? Nanti ada hadisnya. Karena menurut yang menulis hadis itu anjing hitam itu setan. Dia sungguhnya setan. Khilasat hukmul muhaddis sahih. Sahih, hadis ini sahih. Siap Bang, terima kasih Bang. Saya izin turun dulu Bang ya. Terima kasih semuanya. Semangat terus Bang. Waalaikumsalam. Jadi yang memutuskan salat 3 perkara, wanita sama keledai sama anjing hitam. Kalau anjing putih enggak, anjing hitam aja. Karena dia setan, berarti wanita itu setan. Maka dia memutuskan salat. Di sini Siti Aisyah sakit hati, protes dengan hadis itu, nggak terima Siti Aisyah. Nih, begitu ada mendengar hadis itu, wa zakara 'indaha ma yaqta'u salatul kalb, begitu ada orang membaca hadis itu, zikr al hadis itu wal himar wal mar'a, faqalat Aisyah apa komentar? Faqalat Aisyah bersabda, qad syabbahtumuna bil hamir wal kilab. Apa kalian ini merupakan kita ini mensamakan kita dengan apa? Dengan kedelai sama anjing? Sakit hati Siti Aisyah. Nggak terima. Kok kalian mensamakan kita sama anjing dan kedelai? Ya, maksudnya di sini Siti Aisyah mewakili kaum wanita. Wallahi, nih di sini. Wallahi, aku bersumpah atas nama Allah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, dia bersalat, dan aku baina alas sarir, aku di hadapan dia tidur di atas keranjang fil qiblah. Rasulullah tetap salat. Kok kalian bilang kita ini sama-sama anjing, sama-sama keledai? Gimana ini hadisnya? Hukmul hadis sahih, riwayat Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah sendiri protes hadis dia tadi, nggak terima, sakit hati. Masa wanita disamakan sama anjing hitam sama kedelai? Aduh, berat, saudara, berat. Gimana? Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti yang di hadis itu kalau ada adzan setan itu lari. Itu bisa jadi itu ya? Ini suaranya. Ini pada record semua, ngapain ini? Di record. Begitu Majid. Kalau ada adzan setan lari kentut itu, setannya di situ yang tadi itu atau lain lagi? Jadi gimana ini? Kok wanita aja yang dimojok-mojokin, tadi setan, sekarang kayak anjing, memutuskan salat. Sampai Siti Aisyah aja nggak terima, sakit hati. Dia bilang, wallahi Rasulullah salat, aku ada di depannya kok.
Aku suruh kusuk-kus juga kayak merah sudah dengan sekarang udah pernah kurang masuk. Terus tadi ulama bilang kalau istri sakit tidak wajib diobati. Ini setan juga, wanita kalau datang dia merubah jadi setan. Aduh, ini ajaran semua itu dari ulama, dari hadis. Kalau Bang Majid gimana ya? Nah, bagaimana maksudnya? Ini setihai saja nggak terima, Bang? Iya, tentang hadis itu kan penjelasan dari Bang Majid gimana? Responnya gimana? Ya, buang aja semua, nggak ada. Itu buang, nggak ada. Keilmuan hadis Bang Majid gimana? Nggak perlu. Hadis itu semua ini kayak gitu, itu apa? Ini ajaran setan, bukan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, Bang. Nggak melecehkan Nabi, melecehkan wanita, melecehkan ini masa ajaran Allah seperti itu, Bang? Masa Nabi Muhammad melihat wanita juga jadi nafsu? Iya, kalau Bang Majid jadi ambil hukumnya itu maksudnya gimana gitu loh? Nggak bahas di sini, Bang. Tema saya tadi ini. Itu kan sahih menurut ulama-ulama Anda kan, Bang Santri? Saya nggak bahas menambil hukum, Bang. Ini ulama 4 mazhab Anda bilang kalau istri sakit tidak wajib bagi suaminya menobati, bulanin aja ke orang tua. Karena itu tidak masuk nafkah, Bang. Nah, abang kan maksudnya ngambil memvonis hukum itu kan berarti pakai hukum itu gitu loh. Aku nggak mengambil, saya hanya membilang ini begitulah sikap ulama terhadap istiwa itu. Kok saya yang ditanya terus? Iya kan, maksudnya yang nampilin hadis itu kan jenengan. Makanya Jangan nanya sikap saya, nanya ulama kalian kenapa bisa ada begitu. Oh, kenapa ada hadis ini gitu dah? Iya. Oh. Dan kenapa ada fatwa itu kalau istri sakit suami tidak wajib menafkahi untuk diobati, dibuang aja. Fatwa siapa? 4 mazhab, Pak. 4 mazhab. Itu hukumnya wajib atau wajib tidak wajib diobati? Tidak wajib diobati, Pak. 4 kesepakatan dengan 4 mazhab. Artinya kalau tidak wajib itu tingkatannya haram atau sunnah Ya, atau gimana? Tanya ulama Anda itu yang bilang tidak wajib. Ya tidak wajib, namanya kalau anak kan di sesuatu yang masalah tidak wajib puasa ya enggak puasa, kalau ya udah. Kalau mau puasa ya enggak apa-apa, tapi tidak wajib puasa. Jadi kalau anak misal orang-orang kali bapak ini punya anak cewek, punya suami, terus istrinya sakit, dibulanin aja ke kamu. Jangan marah ya, Pak, jangan munafik. Harus diterima karena itu dia mengikut ulama. Kamu harus mengobati anaknya, disembuh, baru dia balikin ke rumah suaminya. Begitu menurut ulama. Oh, harus gitu ya? Iya. Oh, tidak wajib itu. Tidak wajib itu berarti kan itu harus gitu. Dengerin Bang Santri, harus gitu itu maksudnya apa? Harus terima karena itu hukum dari ulama. Emang harus kayak gitu. Oh, kalau maksudnya ada yang belum itu, dengan pakai ada yang seperti itu jangan marah, harus kayak gitu, harus terima gitu loh. Gini, misal gini Bang, cerita ya ini maksudnya kalau seorang anak itu lihat ular di depannya. Menurut Bang Santri gimana? Ya harus yang menerangkan hadis itu kan misal kalau dia punya kapasitas ilmu hadis menurut ulama Anda gimana? Saya belum lihat kajian itu, Bang. Minimal sebelum jawab dikaji dulu, Pak, dikaji biar enak. Nah, masih mau dikaji Bang Santri. Hadis seperti itu mau dikaji masih Bang Santri. Daripada jadi helikopter. Nah, yang kalau yang hadis tentang menyamakan wanita seperti keledai itu kan sudah pernah dibahas sama Forum Muhammadiyah juga. Kalau nggak salah.
kalau nggak salah loh ya. Terus keputusannya gimana? Keputusan Ya. Muhammadiyah, keputusan apa? Keputusan Islam dunia apa gimana nih? Enggak. Bukan, itu kan kajian toh Bang. Berarti kajian kan kalau bahas ilmu hadis ya kapasitasnya pakai metode keilmuan yang lain gitu loh. Masa sekelas Muhammadiyah yang isinya orang-orang cendekiawan Muslim bahas hal-hal seperti ini, Bang? Nah, lah Bang Majid bahas ini. Lo bahas artinya ya, artinya bukan mengkaji, artinya merungkapkan kalau Bro Majid. Oh enggak kan, ya kan ada hadis itu lah. Terus mari kono, ini maksudnya gimana gitu loh. Ya tadi kan saya nyeritakan gini, seorang anak yang lihat ular terus dia respon manggil ayahnya. Lah ketika yang datang itu bukan ayahnya, apakah anak itu melarang? Oh, yang saya panggil ayah bukan ibu gitu loh. Jadi kan dia misal seorang anak itu kan Situ nih kalau diskusi mesti tidak pernah nyambung. Ini kan membahas hukum. Nggak nyambung, Bang. Maaf, santai. Hukum agama bukan pilihan. Ular panggil ayahnya nggak nyambung. Iya, Itu ini ada- membahas hukum bukan Iya. pilihan gitu loh. Tadi kita Iya, ini bahas saya paham. bab pintu, Pak. Bab pintu. Bab Ya. pintu kita bahas. Satu pintu. Ya, bab wajib Bang Santri, jangan ini harus sesuai dengan apa yang dibahas. Nah, makanya saya bilangnya yang pengen saya sampaikan itu kalau pengkaji hadis ya barangkali Bang Majid punya hadis yang lainnya yang rujukan ilmu hadisnya itu banyak gitu loh, Bang. Aduh. Nah, ketika ada Ya itu hadis barusan, kalau ulama barusan itu sudah benar Bang Santri, emang nggak wajib itu mengobati istri yang sakit. Majid itu menyampaikan data, kalau nggak terima ya Ya iya, bukan lagi itu sudah bantahannya benar loh. itu. Kok Majidnya Kalau suruh saking nyari, wajib, kalau Anda nggak terima kalau ya saking Anda wajib cari. itu kalau nggak diobatin dosa kita, dosa besar. Betul. Bentar ini, Baba. Betul. Begitu. Sebagai suami ini hanya bertanggung jawab ketika istri sakit, ya kita haruslah, masa iya nggak diobatin kan kasihan, Enggak, masa kalau dikelonin menurut doang. menurut Iya, mazhab betul empat itu, Bang. tidak wajib, Pak. Bulan ini aja Pak, Kalau bantuannya. menurut hukumnya memang tidak wajib, kalau diwajibkan ya kacau, nanti bisa banyak dosa orang. Gimana kalau suaminya orang melarat, orang susah, nggak punya uang, pengangguran? Ya jangan Kalau nikah. wajib. Jangan nikah, Pak. Nah, itu dia masalahnya. Masa kamu juga seenak-enaknya ambil manisnya dari wanita, begitu dia sakit kamu buang. Aduh, berat, saudara, berat. Aku ambil cas dulu lah. Ya Kalau pernikahan ini kan nggak harus kaya kan gitu Bang Majid. Aku ambil casan dulu. Bisa aja tadinya punya, terus bangkrut, bisa aja kan, manusia nggak ada yang tahu Bang Majid. Besok punya uang dan besok nggak punya uang kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan ketika istri sakit diwajibkan mengobati, kalau nggak diobati ya dosa besar. Begitu. Cara memahaminya sangat gampang itu. Berarti nggak wajib Mas Raden ya? Nggak wajib, nggak wajib. Gitu. Ya. Masalahnya di situ kagak nyebut duit, punya duit kagak punya duit. Kalau sholat tuh wajib, kalau nggak dikerjakan ya dosa. Gitu. Nyawa itu lebih wajib kalau ada daripada orang sholat kelaparan. 5 waktu, Bang. Kalau ada orang asing kelaparan di Menyelamatkan jalan, nyawa kita itu wajib lebih membantu nggak wajib sebagai dari sholat manusia? 5 waktu. Sebagai manusia wajib nggak? Masa orang udah sakit udah seperti itu mau dibiarin? Lah iya, harusnya kalau Lebih punya wajib hati dari sholat nurani. 5 waktu itu nyawa. Punya hati nurani yang namanya suami bertanggung jawab lah, kan begitu. Cuman kalau hukum nggak wajib, cuman harus tanggung jawab gitu loh. Hukumnya nggak wajib tapi harus gitu loh. Kok nggak wajib tapi harus gimana ini standar? Iya harus. Coba Mas Raden wajib mana? Harus berusaha juga gitu loh. Masa ya istri sakit dibiarin ngerokok, nyantai, tidur, bodo amat. Itu Ya bukan. emang begitu, Pak. Hukumnya di dalam fuqaha, di dalam fikih, mereka memandangi wanita itu selama dia bisa melayani suami, memandangkan syahwat suami, itu maka suami wajib menafkahi secara makan, pakaian, tempat. Selain itu,
tidak wajib bagi suami. Maka kalau istrinya sakit dibulani ke orang tuanya karena tidak bisa membakai laki, paham nggak? Itu banda itu mereka, maka mereka itu memandangnya begitu. Saya kira itu ada salah pemahaman Bang Majid. Karena apa? Realitanya nggak ada orang umat Islam yang seperti itu. Jangankan umat Islam, umat Kristen pun saya rasa satu dua yang Iya, Baba, yang melantarkan bukan istrinya salah itu. paham, Mbak. Emang Nggak itu wajib, ada. hukumnya begitu, tidak wajib. Tapi Maksud- karena ini umat Islam tidak pernah belajar dan ulamanya umpat-umpatin, nutup-nutupin selama ini apa isi kitabnya. Bang Raden, hal-hal seperti itu nggak butuh agama, Bang Raden. Itu sebuah tanggung jawab sudah. Nah, itu dia. Itu tanggung jawab itu. kemanusiaan. Makanya Kemanusiaan, secara lebih hukum, daripada agama. secara hukum syariat memang tidak wajib. Iya, jadi Aduh, kalau kalau Bapak ini besok orang- punya perempuan, berarti punya lebih anak mulia wanita, orang tidak beragama diam daripada dulu. orang beragama. Diam dulu. Bapak besok kalau punya anak wanita, suaminya ikut mazhab fikih 4 mazhab, anak Bapak sakit, dibulani ke bapaknya, jangan kamu protes. Walaupun dia punya duit, jangan kamu protes. Dia menjalani hukum syariatnya. Bapak harus terima ya, jangan munafik. Itu pengertiannya yang salah itu. Kok pengertiannya hukumnya begitu kok? Kalian ini naco. Ya dia benarnya kalau sakit ya memang sebenarnya wajib, tapi semampunya. Kayak kalau Enggak nggak ada mampu, begitu, dipaksa enggak ada, gimana? tidak wajib. Udah, Enggak, selesai. tidak wajib. mampu, Saya tidak mampu. setuju itu enggak wajib memang. Kalau wajib, kalau sumpama wajib, dosa kalau kita enggak mengobati. Ya kalau kita Nah, iya, pelihara, dosa, berarti wajib pelihara itu. aja kucing di rumah, kalau kucing itu kita nggak menobati gitu. Tapi begitu dia kita di syariat, di agama 4 mazhab tidak wajib. Bulanin aja ke rumah orang tuanya. Ya enggak ada itu di kitabnya suruh pulangin ke orang tuanya itu. Ada, Pak. Tadi udah dibaca, Pak. Masa Bang Majid? Aduh, ya itulah. Ya terus gimana buan di jalan? Ya pasti dibulani biar dia diobatin karena dia tidak wajib diobatin, Pak. Iya kan realitanya enggak seperti itu Bang Majid. Maksudnya Bapak, ketika istri Bapak, sakit, aku nggak nanya terkadang reality istri karena beli bukan sendiri gini-gini. obat Aku- bodrek. Kan begitu. Papa, di dalam fikih Islam, wanita itu umur 1 tahun boleh dinikahi. Tapi tidak berani manusia karena ditangkap polisi, karena peraturan negara terlarang. Aku nggak bahas ada di reality atau tidak di reality. Tapi kalau begitu ada orang menjalankan aturan agama dia, jangan kalian salahin. Ulama mana itu Bang Majid? Boleh 4 itu mazhab, di-spill itu. Pak, 4 mazhab, 4 Boleh mazhab. di-spill tuh, boleh lah. Saya pengen tahu itu. Oh, ya udah satu nanti. Satu lagi, kalau istri bersalah sama suaminya boleh dihukum, boleh dipukul istrinya, tapi jangan sampai membekas, jangan sampai patah tulang. Itu di tafsir ayat An-Nisa 34. Jadi Bapak besok Bapak kalau Bapak punya anak perempuan dibulani bulan nangis dari rumah suaminya karena dipukul suaminya, jangan protes Papa, jangan lapor polisi Pak, munafik jadinya Pak. Karena di dalam Islam itu suami boleh berhak memukul istrinya kalau dia memandang dia salah atau istrinya nggak nurut memanggil ke tempat tidur. Jadi kalau iya, betul, istrinya itu masuk, salah, itu nggak masuk. usah diobatin ini ya, karena nggak wajib. Ya bukan nggak usah, hukumnya nggak Bukan wajib. wajib, Kalau hukumnya diobatin nggak ya wajib. silakan, bagus malah kan begitu Bang. Ya kalau nggak langsung wajib nggak usah ditelan diobatin. bulat. Karena nggak wajib. Karena nggak wajib ya jangan diobatin ya nggak begitu pemahamannya Bang. Ya, satu lagi. Satu lagi. Wanita menurut hadis, wanita itu setengah otak dan setengah agama. Otaknya setengah. Itu menurut hadis. Ketiga, menurut hadis Nabi Muhammad SAW, wanita itu kalau datang dia berubah setan. Jadi anak ente anak setan. Kalau berubah anak setan. Ya begini. Kalau antum lihat ini mantan wanita itu setan, berubah setan. Gini aja Bang Majid, saran saya ini hanya sarannya. Ketika memberi
pengetahuan seperti itu disertakan dengan referensinya aja Bang Majid, biar enggak Udah tadi, dianggap Pak, dusta. udah satu-satu Biar udah nggak saya dianggap tampil dusta Bang di Majid. layar. Jadi ini komen yang di bawah ini Bang Majid ngaco gitu, komennya yang di Ya bawah. terserah mereka. Dari tadi saya udah 1,5 jam, Pak. Saya datanya semua saya sepil tadi gitu. Semua. Saran ini tadi kayaknya setuju wanita itu nggak wajib diobatin, perempuan itu, istri itu ya. Ya secara hukum Gimana? nggak wajib. Berarti Cuman kalau gitu bukan nggak usah berarti diobatin nggak berarti. boleh diobatin. Bukan nggak boleh diobatin, tapi nggak usah aja karena nggak wajib kan. Nah, kalau itu Anda dia yang salah ini, pemahamannya. Gini. Karena saya ini merasa saya mau jalan Mentelantarkan bini dalam kesakitan. Mentelantarkan bini dalam kesakitan, menjerit-jerit, kagak usah, kagak wajib, kagak bersalah. Iya nggak wajib itu hukumnya kan. Betul. Nggak wajib ya Bang, saya setuju Ngapain itu. nggak bisa habisin duit, pulangin aja ke orang tuanya biar nggak Lah, bukan berarti seperti itu pemahamannya, wajib, keliru besar itu Bang. Seperti itu, Bang. Tidak Ya, namanya gitu. tidak wajib. nggak wajib kok. Nah, Ngapain gimana lu sih nggak kok wajib? nggak seperti itu? Tidak manusiawi. Iya memang nggak wajib. Tidak Kalau manusiawi, ulama nggak hewan ada pun manusia, masih mereka ada. itu ulama tidak ada bandar dari rasa, situ, rasa Bang. kasih. Ulama itu mau manusiawi nggak manusiawi, yang penting syahwatnya laki-laki. Dan nggak apa-apa. Kita lanjut. Terus ke satu lagi. Ada hadis yang memutuskan salat orang yang beriman laki-laki. Kenapa hanya laki-laki yang memutuskan salatnya? Kenapa wanita enggak? Cuman ini laki-laki aja yang memutuskan salat. Katanya 3 perkara yang memutuskan salat orang yang beriman. 3 perkara. Satunya, awalnya wanita. Keduanya kedelai. Anjing. Ketiga, anjing yang hitam. Berarti wanita sama kedelai sama anjing sama-sama nih. Karena tiga-tiganya memutuskan salat. Gila. Tadi ya. wanita setan, sekarang seperti anjing dan kedelai. Tadi juga wanita setengah otak. Apalagi wanita kalau salah dipukul, wanita kalau sakit dibulani ke orang tuanya. Terus kalian notot-notot, ini ajaran Islam mengagungkan wanita. Ajarannya mana yang mengagungkan wanita seperti itu? Secara realitanya nggak seperti itu Bang Majid. Umat Islam ini menghormati wanita. Berarti kalian nggak mengikut ajaran yang kita selesai. Ya itu Berarti karena kalian Bang, nggak mengikut itu kan ajaran pemahamannya yang kita- Bang Majid dengan hadis itu. Ya Gitu, gimana yang coba benar? buka, Raden, coba buka yang benar. dalilnya, hadisnya dengan terjemahannya. Biar kita bareng-bareng belajar di sini untuk memahami Iya, hadis sampai itu. gitu loh. gini, sampai Siti Aisyah aja sendiri dia protes. Siti Lah iya Aisyah kalau sebagai memang wanita. seperti itu realitanya ya protes lah, jangankan Siti Aisyah, saya juga bisa protes. Kalau ada seseorang ulama yang seperti itu, Ini realitanya bukan ulama, ini nggak seperti hadis. itu, Bang. Dikatakan ini dari Rasulullah. Rasulullah katanya ini dari Abu Hurairah hadisnya. Masalahnya di situ Siti Aisyah selalu berantem sama Abu Hurairah karena Abu Hurairah saling membawa hadis yang tidak dipercaya sama Siti Aisyah, maka berantem. Maka sambil ada berantem Siti Aisyah sama Abu Hurairah, sambil Abu Hurairah bilang, emang kamu apa? Kamu waktu sama Rasulullah kamu cuman hanya sibuk dengan dengan kaca gitu. Sampai Abu Hurairah Ada mengatakan dulu Siti nggak ada Aisyah seperti kaca itu. Bang, dulu nggak ada kaca, nggak ada bedak dulu, jangan gitulah. Loh, hadisnya begitu. Hadisnya begitu. Iya, dulu itu nggak ada bedak. Hadisnya begitu. Hadisnya nggak ada begitu. bedak. Siapa bilang tidak Nggak di ada zaman Rasulullah kaca. tidak ada kaca? Sebentar. Ya boleh lah disepil. Kan saya belajar nih, pengen tahu juga Ya, dalil-dalilnya, disepil. ayat-ayatnya gitu Bang. Ini susahnya Jadi- kalau kita sama orang yang tidak Waduh, belajar. saya turun nih ya. Parah. Jadi biar yang di bawah ini nggak ini Bang komennya. Ini komennya dianggap gila Bang Majid soalnya tuh. Iya, makanya kalau nggak dianggap gila dibaca sebenarnya tuh dicari datanya kalau mau belajar. Kalian ini selama ini belajar agama dari mana? Dari kupin gitu aja. Nih. Masalah tidak wajib berobat nih, saya ulangin lagi ya semua biar kalian tahu nih.
Dengar, screenshot biar tidak dianggap fitnah. Dari Islam Web itu ya, dari pemerintah Menteri Agama Qatar, ini Islam Web udah terkenal di dunia ini. Dia ada pertanyaan di situ, apakah wajib bagi suami kalau istrinya begitu sakit, apakah dia bawa ke keluarganya sampai sembuh atau dia berobat? Di situ ada pertanyaan tuh. Terjemahannya Bang, apa? soalnya saya bukan orang Ya, Arab. ini Bang. lagi baca terjemahan. Tadi saya bahasa Indonesia, bukan bahasa Cina, Pak. Nih, terus apa jawabannya? Mendapat jumhur ulama tidak wajib bagi suami menobati istrinya. Begitu dia sakitnya parah atau sakitnya nyeri apa ringan, tidak wajib bagi suami menobati istrinya. Ya itu tentang yang nggak wajib, saya setuju, emang nggak wajib. Kalau istri sakit kanker, sakit apa, bulanin aja, nggak usah diobatin, tuan aja Pak, bulanin aja ke rumah tuan. Ada nggak tulisan arahan seperti itu di ayat itu Bang? Ini tadi dibulanin ke orang tuanya, terus masa dibuang di jalan, ya balikin ke orang tuanya, tanggung jawab, tidak wajib untuk diobati itu, tidak wajib diobati. Masa Bapak nggak paham 1 jam? Nih. Al-fiqh wa ini qaul, ini berdebat ini yang diakui dari 4 mazhabul arba'ah. Ya, Bapak jangan munafik ya. Bapak kalau punya anak cewek, besok suaminya kalau dia sakit dibuang ke bapaknya, jangan protes ya Pak. Jadi orang muslim yang konsisten ya Pak, jujur ya. Kamu bilang tidak wajib. Jadi besok anak kalau kenal sama suami anak abah ente ini, aku bilang nih di fikih itu 4 mazhab tidak wajib ya. Kalau istri kamu sakit, pulanin aja ke orang tuanya. Aku mau lihat sikap bapaknya kayak gimana.